Hai, welcome to Mathematics by Atina Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks persegi ordo 2x2. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang determinan matriks ordo 2x2. Misalkan diketahui matriks A elemennya A, B, C, dan D. Determinan dari matriks A adalah det A sama dengan. Nah, untuk penulisan determinan, jadi tanda kurung pada matriks A itu kita ubah tanda kurungnya menjadi tanda mutlak. Sedangkan elemennya A, B, C, D-nya itu tetap. Kemudian, untuk menentukan nilai determinan, itu ditentukan dengan aturan berikut. Jadi, untuk menghitung determinan A, caranya adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu diagonal utama dan diagonal kedua pada matriks ini. Diagonal utama itu adalah diagonal yang serong ke kanan. Nah, apabila kita perhatikan, yang serong ke kanan ini adalah elemen A dan D. Jadi akan kita kalikan antara A dan D, lalu dikurangi dengan elemen pada diagonal yang satunya, yang serong ke kiri, yaitu adalah B dan C. Jadi untuk menghitung determinan A itu dengan cara A dikali D dikurang B dikali C. Atau secara mudahnya untuk kalian hafalkan, yang diagonal serong ke kanan dikalikan lalu dikurangi diagonal yang serong ke kiri. Itulah cara untuk menghitung determinan A. Untuk memudahkan kalian memahami tentang bagaimana cara menghitung determinan, silahkan kalian simak contoh berikut ini. Hitunglah determinan matriks-matriks berikut. Untuk yang pertama, ada matriks A, elemennya 1, 3, negatif 2, dan 4. Nah, untuk menghitung determinan matriks A ini, kita perhatikan dulu diagonal utama dan diagonal keduanya. Untuk diagonal utamanya itu ada angka 1 dan angka 4. Jadi nanti angka 1 dan angka 4 ini akan kita kalikan. Lalu diagonal yang keduanya ada 3 dan negatif 2. Jadi nanti 3 kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga determinan A sama dengan, pertama kita ubah dulu tanda kurung pada matriksnya menjadi tanda mutlak. Lalu kita kalikan angka pada diagonal utamanya, 1 dikali 4 dikurangi diagonal yang satunya, 3 dikali negatif 2. Sehingga didapatkan hasil 4 dikurang negatif 6. Dan hasil akhirnya itu adalah 10. Jadi nilai dari determinan matriks A itu adalah 10. Contoh yang kedua, misalkan ada matriks B, elemennya itu 11, negatif 6, 4, dan negatif 2. Caranya seperti matriks A yang tadi. Kita perhatikan elemen pada diagonal utamanya ada 11 dan negatif 2. Lalu pada diagonal keduanya ada negatif 6 dan 4. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja determinan B sama dengan, kita ubah tanda kurungnya menjadi tanda mutlak. Lalu kita kalikan 11 dikali negatif 2 dikurangi negatif 6 dikali 4. Sehingga didapatkan hasil negatif 22 dikurangi negatif 24. Dan hasil akhirnya itu adalah positif 2. Jadi nilai determinan matriks B adalah 2. Untuk selanjutnya, kita masuk pada inverse matriks ordo 2x2. Jika diketahui matriks A dengan elemennya A, B, C, D, maka inverse dari matriks A ditentukan oleh, nah, untuk inverse matriks itu ditandai atau disimbolkan dengan pangkat negatif 1. Jadi apabila kalian ketemu simbol seperti ini, A pangkat negatif 1, itu dibacanya A inverse atau inverse matriks A. Nah, untuk menghitung inverse dari sebuah matriks, kita akan menggunakan rumus ini. Jadi ada 1 per determinan A. Determinan A itu yang rumus yang tadi,
Yang pertama tentang determinan matriks. Lalu di sini ada matriks baru. Nah, matriks baru ini didapatkan dari matriks asalnya. Jadi kalau kalian perhatikan, matriks asal A itu kan posisinya ada A, di sebelahnya B, lalu di bawahnya ada C dan D. Nah, kenapa matriksnya seperti ini? Jadi, untuk matriks pada diagonal utamanya antara A dan D, itu kita ubah tempatnya atau kita tukar posisinya. Selanjutnya, untuk elemen pada diagonal yang kedua antara B dan C, kita akan ubah tandanya. Jadi yang awalnya bertanda positif kita ubah menjadi negatif, atau yang awalnya bertanda negatif berubah menjadi positif. Nah, tadi rumus dari determinan A itu adalah AD dikurang BC, sehingga rumus dari inverse matrix itu 1 per AD dikurang BC dikali matriks dengan elemen D, negatif B, negatif C, dan A. Nah, syarat sebuah matriks memiliki inverse itu adalah determinannya itu tidak boleh 0. Jadi, apabila kalian menemukan sebuah matriks yang memiliki determinannya itu sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak bisa dicari inverse-nya. Jadi, syarat utamanya determinannya itu tidak boleh 0. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi untuk mendapatkan matriks ini, elemen A dan elemen D itu tukar posisi. Nah, kalau kalian lihat di matriks awalnya nih ya, elemen A dengan elemen D itu tukar posisi, ya. D-nya naik ke atas, A-nya turun ke bawah. Lalu antara B dan C itu kita ganti tandanya. Nah, di awal di matriks A ini B dan C ini kan bernilai positif. Nah, karena dia positif, kita ganti tandanya menjadi negatif B dan negatif C, sedangkan posisinya itu tetap. Jadi untuk mengingatnya, yang serong kanan itu tukar posisi, dan yang serong kiri itu kita ganti tandanya. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami maksud yang saya jelaskan barusan, silakan kalian simak contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, tentukan inverse dari matriks A sama dengan 5 negatif 3, 4 negatif 2. Nah, pertama kita hitung dulu determinan dari matriks A menggunakan rumus yang tadi, AD dikurangi BC. Berarti kita hitung 5 dikali negatif 2 dikurangi negatif 3 dikali 4, sehingga didapatkan hasil determinan A-nya itu adalah positif 2. Selanjutnya kita masukkan pada rumus inverse yang tadi. Nah, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali matriks D, negatif B, negatif C, dan A. Kita masukkan menjadi 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena kita dapat determinannya itu tadi 2. Sehingga di sini menjadi 1 per 2. Lalu, matriksnya ini tinggal kita masukkan saja. Nah, kalau kalian perhatikan ke atas, untuk diagonal utamanya, oke, sebentar. Kalau kalian perhatikan, nih yang saya lingkar, untuk diagonal utamanya antara 5 dan negatif 2 itu kita tukar posisinya. Nah, jadi yang awalnya 5 berada di atas, sekarang posisinya ada di bawah, dan negatif 2 yang awalnya ada di bawah itu sekarang menjadi di atas. Nah, jadi untuk diagonal utamanya ini yang saya tandai, mereka tukar posisi. Selanjutnya, untuk diagonal yang satunya antara negatif 3 dan 4 itu tandanya kita ubah. Jadi negatif 3 itu awalnya bertanda negatif, kita ubah menjadi positif. Lalu angka 4 awalnya positif, kita ubah menjadi negatif. Jadi yang serong kanan atau diagonal yang serong ke kanan itu kita tukar posisinya, dan diagonal yang satunya lagi atau yang serong ke kiri itu kita ganti tandanya. Selanjutnya kita kalikan elemen yang ada pada matriks ini dengan 1 per 2, sehingga menjadi negatif 2 per 2, 3 per 2, negatif 4 per 2, dan 5 per 2. Nah, dari elemen-elemen ini ada yang bisa kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya itu menjadi negatif 1,
karena negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1. 3/2 ini tetap. Lalu negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Dan 5/2 nya tetap. Sehingga inverse dari matriks A itu adalah ini. Matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan elemennya negatif 1, 3/2, negatif 2, dan 5/2. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, diketahui matriks A sama dengan 3, 5, negatif 1, dan negatif 2. Sedangkan matriks B-nya negatif 4, 5, negatif 1, dan 1. Tentukan A dikali B inverse. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kita akan mengalihkan antara matriks A dengan matriks B inverse. Jadi pertama-tama tugas kita adalah mencari inverse matriks B. Nah, untuk menghitung inverse matriks B, pertama-tama kita harus tahu determinan matriks B. Jadi kita hitung dulu determinan matriks B-nya. Tadi rumus determinan itu adalah AD dikurangi BC. Sehingga kita masukkan pada rumus menjadi negatif 4 dikali 1 dikurangi 5 dikali negatif 1. Dan hasil akhirnya itu adalah positif 1. Lalu kita tuliskan rumus dari matriks inverse. Karena ini matriksnya adalah matriks B, berarti menjadi B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali matriksnya yang baru. Nah, kita masukkan nilainya. Determinan B-nya itu tadi kita dapatkan 1. Makanya di sini menjadi 1 per 1. Nah, selanjutnya matriks yang kita kalikan itu kita lihat di matriks B. Nah, pertama lihat yang diagonal utamanya, yang serong kanan. Ada negatif 4 dan 1. Ingat, yang serong kanan kita tukar posisinya. Sehingga sekarang 1 dan negatif 4 ini posisinya bertukar. Lalu, angka 5 yang awalnya positif, kita ubah tandanya menjadi negatif. Lalu angka negatif 1 kita ubah tandanya menjadi 1. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang 1 per 1. Kalau kita hitung 1 dibagi 1 itu hasilnya 1 ya. Berarti tetap tidak ada perubahan. Sehingga apabila angka 1 kita kalikan dengan matriks ini, hasilnya itu adalah tetap tidak berubah. Jadi matriks B inverse atau inverse dari matriks B kita dapatkan hasilnya adalah 1 negatif 5, 1 negatif 4. Setelah kita dapatkan hasil dari B inverse, lalu kita jawab pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah AB inverse. Artinya matriks A dikali dengan matriks B inverse. Nah, kita tuliskan matriks A-nya dari soal. Ada 3, 5, negatif 1, dan negatif 2. Lalu inverse matriks B-nya yang tadi kita hitung. Selanjutnya kita kalikan matriks. Ini perkalian matriks pada materi pada video sebelumnya. Jadi kita kalikan terlebih dahulu baris pertama dengan kolom pertama. Jadi 3 dikali 1 ditambah 5 kali 1. Lalu di sebelahnya lanjut lagi 3 dikali negatif 5 ditambah 5 dikali negatif 4. Lalu dilanjutkan dengan baris kedua, negatif 1 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali 1. Dan yang terakhir negatif 1 dikali negatif 5 dan negatif 2 dikali negatif 4. Nah, dihitung semuanya sehingga didapatkan hasil matriks A dikali B inverse itu adalah 8, negatif 35, negatif 3, dan 13. Begitu cara untuk penyelesaian contoh yang kedua ini. Sekian untuk penjelasan pada video kali ini. Semoga penjelasan pada video ini cukup mudah untuk kalian pahami dan dapat menemani kalian untuk belajar daring di rumah. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!